Okay, so hi everybody, welcome back to our YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Chenny, dan di video kali ini aku akan mengevaluasi soal tryout PAHAMIFY ke-19 tahun 2024. Oh ya, buat teman-teman yang mau mendapatkan PDF ini secara gratis, nanti bisa komen aja di kolom komentar, Kak minta PDF-nya. Soalnya kadang I forgot to put on the comment sections and description box. So please do note that. Okay, so untuk di evaluasi part pertama kali ini, aku akan membahas soal nomor 1 sampai 7 atau 6 ya kalau nggak salah. Tapi intinya di sini kita akan membicarakan terkait opinion thread. Oke, jadi dalam sebuah thread itu terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh tentunya several people, right? So let's see the first question. Nah, untuk soal yang pertama, which of the following statement reflects Emma Paddle's opinion? Jadi, di sini ditanyakan, manakah di antara pernyataan berikut yang kira-kira dapat mencerminkan opini dari si Emma Paddles? Ya, maka dari itu kita coba lihat Emma Paddles apa yang dia bilang. Nah, bagian sini ya berarti. Oke, kita fokus berarti di Emma Paddles. In envisioning cashless society, we see a landscape of streamlined transactions where the inefficiencies and risks associated with physical currency are eradicated. The seamless nature of digital payments not only enhance security but also foster financial inclusion, ensuring that everyone, regardless of their background or location, has access to banking services. Nah, di sini kalau teman-teman lancar gitu kan ya bahasa Inggrisnya, dia bilang, kalau misalnya di cashless society, masyarakat yang sudah, well, mungkin sudah terintegrasi dengan sesuatu yang cashless, kita nggak perlu bayar tunai secara cash, tapi bisa menggunakan, well, sesuatu yang nggak cashless lah ya. We see a landscape of streamlined transaction where the inefficiency. Jadi, hal-hal yang bersifat tidak inefisien dan juga risiko yang berkaitan dengan physical currency, ya, pembayaran secara langsung, itu dia dieliminasi, ya, semakin dikurangkan kemungkinannya untuk terjadi. The seamless nature of digital payments itu tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga menguatkan inklusi dalam hal finansial, memastikan semuanya tidak peduli dari latar belakang dan juga tempat, mereka ini ya memiliki akses terhadap banking services. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Kalau yang A, digitizing transaction promote less dependence on physical cash. Nah, di sini dia tentunya kurang tepat ya, karena dia tidak ada ngomongin tentang ketergantungan. Kalau misalnya yang B, ada perasaan comfort, kenyamanan, dan juga rasa familiar dalam menggunakan barang-barang yang bukan barang-barang ya, transaksi secara fisik. Nah, ini di sini dia juga kurang tepat ya, teman-teman. Nah, kalau yang C, kita perhatikan. It is the seamlessness of digital payments that allows for financial inclusion. Nah, seamlessness itu seperti sesuatu yang seamless. Gimana ya? Seamless itu tidak terlihat kan? Bukan tidak terlihat, tapi ke lebih mulus gitu transaksinya. Seamless digital payments. Nah, ini dia memungkinkan untuk inklusi secara finansial. Jadi orang-orang yang dari latar belakang apapun, lokasi manapun, mereka bisa melakukan transaksi. Jawabannya C. Kita lanjut ke 2. Nah, untuk soal nomor 2 di sini, kita benar-benar harus memperhatikan ya. Karena ditanyakan, mana sih komentator yang proponents of embracing? Yang kira-kira ini dia mendukung bahwa, well, kita sebenarnya harus mendukung ya, mengembrace itu seperti merangkul, accept gitu, antara cashless dan juga conventional payments. Jadi dua-duanya ini harus di-embrace gitu. Mana? Nah, kita lihat ya. Kita tinggal cari aja sih ya sebenarnya. Nah, berarti dia kan mulainya dari Maria Santos nih. Maria Santos di mana? While the benefit of cashless transaction are undeniable. Nah, berarti kan di sini dia pertama bilang, oh ya, cashless transaction ini ya dia emang punya benefit gitu.
Tapi kita nggak boleh lupa kalau misalnya we must recognize the continued relevance of cash in certain context. Jadi cash ini, pembayaran secara tunai, ini masih relevan pada konteks-konteks tertentu. Nah berarti Maria, dia termasuk. Oke? Nah, Daniel ini termasuk karena dia bilang ini, indeed Maria. Berarti kan dia mendukung apa yang dibilang sama Maria. Nah, sekarang kalau kita lihat Rahel, ya di sini dia juga mendukung karena absolutely Daniel. Berarti kan dia mendukung pernyataan Daniel yang dia itu mendukung pernyataannya Maria. Jadi sebenarnya kita nggak perlu susah-susah baca karena tinggal dilihat dari Maria, berarti lihat mana yang setuju sama Maria. Ya Daniel kan, mana yang setuju sama Daniel? Ya si Rahel ini. Berarti jawabannya itu adalah yang Rahel, Daniel, sama Maria. Yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, aku pindahin dulu. Kasih warna berbeda ya. Menurut David Nguyen, aku nggak tahu ya, ini kalau nggak salah nama orang Filipina. The capacity to monitor spending instantly encourage. Nah, dengan adanya pembayaran yang bersifat seamless dan juga cashless, ini kapasitas untuk mengontrol spending, itu pengeluaran, itu dia akan berimpact kemana. Kita tinggal lihat aja yang David Nguyen. David Nguyen kan berarti di sini ya. Nah, berarti kita fokus ke David Nguyen ini. Kita tinggal lihat bagian sini. Ya. Moreover, the ability to track spending, ya, kemampuan untuk track itu seperti memantau gitu kan, memantau pengeluaran secara langsung, itu dia akan mendukung promosi ini bukan dia mempromosikan, tapi lebih ke mendukung literasi finansial dan juga budgeting secara responsible, bertanggung jawab. Berarti jawabannya sudah tentu yang B, ya, karena udah jelas itu. Nah, sekarang kita lihat ya, lanjut. Ini ditanyakan terkait attitude atau tone-nya. Bagaimana sikap si Harold Thompson-nya ini mengenai digital payments. Ya udah tinggal kita cari Harold. Nah, berarti sini ya. Nah, kita lihat nih. Kalau misalnya kita berbicara dari perspektif orang yang sudah tua, yang terbiasa dengan transaksi cash, there is a profound sense. Itu ada sebuah rasa kenyamanan dan juga familiaritas ketika kita membayar secara cash gitu. For many seniors, navigating digital payments may pose challenges, ya. Bagi beberapa orang yang sudah senior, itu mungkin akan terdapat beberapa tantangan karena adanya teknologi, karena kan mereka nggak terbiasa ya. Nah, kita lihat paragraf kalimat terakhirnya. Maka dari itu, while embracing innovation, it's crucial to ensure that traditional payments remain accessible for those who rely on them. Nah, berarti dia, si Davidnya ini, siapa sih? Haroldnya ini bilang, walaupun gitu kan ya, adanya pembayaran secara cash, kita tentunya masih harus mensupport dan mensupport pembayaran secara langsung gitu, secara tunai, karena masih ada orang-orang tua ya, sehingga mereka ini masih bisa bertransaksi gitu, it's still accessible ya, karena nggak semua orang bisa memiliki jalan untuk melakukan pembayaran secara cashless, atau mungkin mereka nggak terbiasanya dengan pembayaran tunai gitu. Maka jawabannya itu adalah somewhat supportive ya. Kenapa dia somewhat supportive lah? Dia kan artinya dia mendukung gitu kan ya. Walaupun udah ada nih pembayaran secara non cash gitu, ya kita harus masih mempertimbangkan pembayaran secara tunai. Berarti kan dia cenderung mendukung gitu kan ya. Somewhat itu lebih ke cenderung, agaknya mendukung gitu. Tapi dengan mempertimbangkan beberapa hal, ya si pembayar tunai ini harus masih ada di masyarakat. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk soal nomor 5, ditanyakan mana pernyataan yang benar ya. Yang benar terkait opinion chart tersebut. Oke. Kita sebenarnya kalau makanya tadi saya tawarin kan mau PDF-nya atau enggak. Karena kalau kita dissecting one by one,
it's very time consuming. Makanya kita lihat aja dari pilihan katanya ya kan. Transisi menuju cashless society itu merupakan sebuah kemunduran dalam hal efisiensi dan juga kenyamanan. Well, di sini dia tidak memojokkan ya, karena kan setback ini kan sangat-sangat negatif nih tone-nya. Tone-nya like it's very negative. Makanya kita eliminasi langsung opsi jawaban ini. Kecuali kalau emang disebutkan pada teks. Kalau yang B, navigating digital payment pose little to no challenges for senior citizens. Jadi dibilang untuk senior citizens yang sudah tua itu nggak ada tantangan. Padahal kan ini salah ya. Buktinya di komennya Harold itu bilang ada tantangan. Nah, cash, pembayaran secara cash ini memberikan a sense of security dan autonomy. Autonomi itu seperti kepunyaan ya, untuk orang-orang yang mungkin tidak punya akses terhadap service banking services yang secara online. Berarti jawabannya adalah yang C. Kalau yang D sama E ini dia sudah tentu salah ya. Tinggal dilihat aja sih dari diksinya. Oke, kita lanjut guys. Oke, udah mau habis untuk part satunya. Nah, untuk selanjutnya ini, wait, ini kebetulan warnanya sama ya. Biar nggak sama, kita kasih warna ini. By digitalizing transaction, we reduce reliance on physical currency, thereby minimizing the environmental impact on printing and distributing bills. Nah, di sini dia bilang, dengan adanya transaksi secara digital, kita mengurangi mengurangi apa? Ya mengurangi dependensi atau ketergantungan terhadap pembayaran secara tunai. Sehingga ya ini penting nih karena kita nanti tidak boleh mengubah makna. Sehingga ini akan meminimalisasi dampak terhadap environment atau lingkungan of printing dan juga mendistribusikan bills gitu. Bills itu maksudnya seperti kertasnya gitu loh. Kan dia itu berasal dari pohon ya, makanya dia itu still something related to environment. Nah sekarang itu kan hubungannya apa? Hubungannya itu adalah sebab akibat. Dengan adanya transaksi secara digital, itu bisa meminimalisasi dampak terhadap lingkungan yang dia itu printing dan juga distributing kertas-kertasnya itu. Kalau misalnya yang A, itu dia not only, ya. Ini dia sudah salah, karena maknanya dia akan berbeda. Oke? Kalau misalnya yang B, gets more severe. Ini jelas bertentangan dengan apa yang dibilang pada teks. Kalau yang C, can only be achieved. Nah, ini dia juga salah, karena dia di sini membuat sebuah claim. Nah, dependence on physical currency is curtailed via digital method on payment in which turn. Nah, ini dia sehingga ya. Artinya sama dengan sehingga. Is curtailed itu lebih ke diwadahi dengan metode secara digital ya. Dia ini akan meminimalisasi dampak printing, dan distributing bills on the environment. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Ini tanyakan the word tangible in Maria Santos. Nah, Maria Santos kira-kira ngomongnya tentang apa nih? Maria Santos di sini ya. Kita cari mana yang ada kata tangible-nya. Nih, cash serve as a tangible means of exchange. Tangible means, ya. Maksudnya di sini bukan tangible means. Means itu kan biasanya kita mengartikan sebagai arti gitu kan ya, atau sesuatu hal yang tidak baik. You're so mean. But in this case, tangible means itu adalah benda ya, benda suatu hal, It means itu merupakan suatu hal yang dia tuh merupakan alat tukar. Alat tukar apa? Tangible di sini kita harus memainkan vocabulary ya kan. Cash itu dia relate dengan apa? Ya dia relate dengan sesuatu hal yang dapat kita pegang. Berarti kita tahu bahwa tangible ini it is basically something that we can touch, right? Tangible is something that we can touch. Nah, kalau misalnya touch itu berarti dia physical. Jawabannya yang A. Maybe that's all for today's guys. Thank you so much for watching till the end and see you on the next study session with me, Cheney, in Cheney Study Hub. Bye bye.